Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman para pecinta Sansevieria dimanapun berada. Kita ketemu lagi di channel YouTube Herman Sansevieria. Nah, di video kali ini kita mau sharing gimana cara mengatasi tanaman Sansevieria trifasciata atau lidah mertua yang sudah terkena kutu putih ya. Mau tahu caranya bagaimana? Yuk kita simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Kita langsung mulai aja untuk videonya ya teman-teman. Kebetulan ini saya ada untuk contoh tanaman yang udah kena kutu putihnya nih ya. Jadi langsung kita praktekkan aja. Soalnya dari teman-teman kita banyak nanya yang satu persatu via Wawa ya. Jadi maaf saya nggak bisa jawab satu persatunya soalnya saking banyaknya ya. Jadi saya buatkan videonya aja. Nah, ini untuk tanamannya saya ambil di GH saya yang satunya. Ini kebetulan dia udah kena kutu banyak kayak begini ya, nggak kekontrol sama saya. Cuman ada satu ini aja. Dan kalau udah kena kutu putih hama seperti ini teman-teman, itu pisahkan dulu aja dari tanaman yang lain. Terus cabut dari medianya ya. Yuk kita langsung ke cara membersihkan kutu putihnya ya. Nah, ini untuk tanaman yang sudah kena kutunya kita sisihkan dulu ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita persiapkan, yang pertama teman-teman harus siapkan wadah. Ini kalau saya pakai wadah yang ini aja nih ya. Nah, ini wadahnya. Terus yang kedua, di dalam wadahnya kita isi dengan fungisida ya. Kalau untuk fungisida teman-teman bebas pilihnya mau dari merek apa yang mudah didapat di daerah teman-teman ya. Pakainya dikira-kira aja secukupnya. Kalau saya pakai segini nih ya, seujung sendok aja. Karena dia kalau udah diairin itu kecampurnya jadi kelihatan lebih kental ya. Nah, yang kedua teman-teman pakai cairan pencuci piring ya. Terserah mereknya juga mau pakai yang mana, diperkirain aja banyak sedikitnya. Yang ketiga kita pakai obat hama ya atau pestisida. Untuk mereknya juga disesuaikan yang mudah didapat di tempat teman-teman. Nah, kalau saya ini nggak pakai sarung tangan ya, karena udah terbiasa nanti dicuci bersih. Kalau teman-teman belum pernah atau jarang megang obat hama kayak gini, usahain pakai sarung tangan ya. Ini kita kasih air secukupnya. Nah, ini kita aduk. Nah, kalau setelah ini teman-teman usahakan ini harus ada ini ya. Saya manggilnya biting atau lidi yang bekas sate. Kita aduk. Kalau ini sesudah diaduk, kita sisihkan dulu. Selanjutnya yang perlu teman-teman siapkan itu sikat gigi ya, nih. Jangan fokus sama sikat giginya yang jelek ya, karena ini kan memang sikat gigi bekas karena buat tanaman ya saya. Terus usahakan cari yang bulunya halus nih. Kenapa mesti harus sikat gigi bukan sikat yang lain? Karena kalau sikat gigi itu mudah kita membersihkan di sela-sela daunnya. Terus untuk bulunya juga halus ya, dia nggak ngerusak ke tanamannya. Kita langsung ke bersihin aja. Nah, ini berhubung dia di bawahnya ada tanaman ada daun yang udah tuanya, kita buangin dulu ya. Pokoknya yang daun-daun jeleknya buangin dulu. Karena kan yang ini kan kita buat bahan indukan ya. Ini masih sayang, masih produksi ya say, karena kan anaknya masih banyak. Kita ini cuci dulu sampai bersih. Nah, ini kan udah ya teman-teman ya, udah kita cuci dulu. Yang pertama buat yang sisa-sisa medianya. Ini ngambilnya yang kena hamanya yang susah lagi ya. Nah, kita lanjut. Nih, ini kan tadi obatnya udah kita siapin. Sikat giginya siapin, kesiniin. Nih.
Sela-selanya kita cuci seperti ini teman-teman ya. Kita sikat seperti ini ya, sampai sela-selanya yang ada kutu-kutunya itu sampai bersih. Nah, kenapa saya ada tusuk satenya? Yang tusuk sate ini buat kita ngambil hama yang susah pakai sikat gigi ya. Tuh, ini kan ada yang susah nih. Tuh, yang susah yang di sela-selanya. Ini kita sikat aja seperti ini sampai semua kutu-kutunya itu bersih, dari dalam daun, balik daun, sama yang di sela-sela daun seperti ini ya. Soalnya teman-teman, kalau cuman kita semprot-semprot obat hama aja, kalau yang tanamannya udah kena kutu parah kayak begini, itu nggak bakal hilang kutunya ya teman-teman ya. Jadi emang harus dibersihin seperti ini. Kalau teman-teman punya metode yang lain juga boleh. Cara menghilangkan kutu selain dibeginikan juga boleh ya. Kalau yang udah punya metode sendiri cocoknya seperti itu silahkan. Cuman kalau yang ini yang biasa udah kita gunakan dari dulu, yang kita lakukan itu seperti ini ya. Alhamdulillah tanamannya sehat semua. Dan untuk kutu-kutu yang barunya itu nggak ada, udah nggak ada yang menyerang lagi ya. Karena mungkin di sini dia udah pusing nih, dikenain pestisida, fungisida, dikenain sama itu juga ya, cairan pencuci piring ya, biar bersih. Nah, kalau udah disikat gini, kita siram dulu pakai air. Jadi kita biar tahu ya yang masih ada kutunya itu di sebelah mana. Terus kita juga harus benar-benar teliti ya. Nih, ini kan alhamdulillah kutunya udah mulai berkurang. Ini biasanya kalau yang ada anaknya gini nih, kalau megangnya nggak hati-hati patah ya. Nah, kalau ada pertanyaan dari teman-teman, Kak, gimana kalau semua tanamannya kena kutu putih, masa harus digituin semua? Nah, maka dari itu, kalau udah ada satu tanaman yang kelihatan udah kena kutu putih seperti ini, yaitu langsung dibeginiin kesai. Jadi dia biar enggak menular ke yang lain gitu ya. Terus kalau udah diginiin, insya Allah ya aman semua tanamannya. Nah, nanti lanjut kita gimana kalau udah dibersihin kutunya seperti ini, gimana cara perawatannya biar si kutu putihnya itu nggak balik lagi. Nah, itu kita ada lagi nanti ya, kita kasih tahu lagi. Yang penting kita bersihin kutunya dulu nih. Nah, ini kan ada di sela-sela, kita pakai lagi ini, pakai tusuk sate tadi. Makanya gunanya ada tusuk sate ini ya. Nah, udah kelihatan ya teman-teman ya, udah bersih ya. Yang tadi kutunya banyak banget, ini udah kelihatan bersih tuh ya. Nih, kita lihat di sela-selanya, kutunya udah bersih ya, tuh. Nih, saya deketin tuh ya, bersih ya. Kalau yang di atas ini kan dia karena mati pucuk. Nih, udah bersih semua. Tapi tetap aja langsung kita sikat lagi aja. Nah, ini kalau udah bersih, untuk obat yang terakhir tadi kita siramin aja ke sini ya. Nah,
tanamannya udah bersih. Kita bilas lagi sampai si bekas obatnya tadi itu udah nggak ada ya. Alhamdulillah ya, bersih tuh, udah bersih. Nah, kalau tanamannya udah bersih seperti ini teman-teman, kutu putihnya juga udah nggak ada. Ini kita diamkan dulu sekitar 3 jam atau 2 jam sampai benar-benar si airnya ini udah nggak ada lagi di tanamannya ya. Nah, sambil nunggu tanamannya kering ya teman-teman ya. Nah, ini untuk tanamannya kita diamkan atau jemur dulu ya sampai benar-benar kering, airnya udah nggak ada lagi ya. Nah, ini teman-teman, setelah tanamannya saya keringkan kurang lebih 3 jam ya. Nah, ini untuk tanamannya sudah kering tuh, udah nggak ada air lagi ya. Kemudian selanjutnya kita tanam menggunakan media yang baru. Nah, ini selanjutnya kita siapkan media yang baru, dan untuk komposisi media sudah kita buatkan videonya di video sebelumnya ya. Yuk kita lanjut tanam tanamannya aja. Nah teman-teman, setelah tanamannya selesai ditanam seperti ini, boleh kalau mau langsung disiram boleh, atau besoknya juga boleh ya. Dan terus nanti ditaruhnya di tempat yang agak teduh sekitar seminggu atau 10 harian sampai si tanamannya ini segar atau siap ditaruh di bawah sinar matahari secara langsung ya. Oh iya teman-teman, penyebab tanaman kena kutu putih itu yang kita tahu itu ada 3 ya. Yang pertama, dia medianya terlalu lembab atau terlalu basah. Nah, yang kedua, dia ditaruh di tempat yang agak teduh, jadi dia tuh nggak kena sinar matahari secara langsung ya. Dan yang ketiga, medianya itu udah terlalu lama ya. Jadi untuk tanaman sansevieria itu, khususnya tripas yang kita bahas ya, untuk medianya itu paling lama 8 bulan itu harus udah diganti ya. Kenapa harus diganti? Karena kalau nggak diganti, medianya itu udah nggak poros lagi ya. Jadi si airnya itu nggak langsung turun ke bawah, dia ada di tengah-tengah media ini ya. Jadi ngebuat medianya itu basah terus. Jadi usahakan biar nggak kena kutu lagi puting kayak gini, kan tadi udah saya praktekkan gimana cara bersihnya ya. Yang penting medianya aja yang selalu dijaga ya, gimana medianya agar tetap poros, dan dari cara penyiramannya ya. Untuk penyiramannya cukup seminggu 2 kali aja. Yang seminggu sekali siram basah sampai airnya keluar dari bawah lubang pot. Dan untuk yang 3 hari sekali spray aja untuk daunnya ya. Nah, tapi kita sesuaikan aja dengan kondisi tanamannya ya, apalagi dengan cuaca yang berbeda-beda di daerah masing-masing teman-teman ya. Kapan waktunya disiram dan kapan waktunya untuk spray daun aja. Nah, untuk video kita kali ini sharing gimana cara mengatasi untuk tanaman yang udah terkena kutu putih, udah kita buatkan ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman. Jika ada salah-salah kata dari saya dari awal sampai akhir video, saya mohon maaf ya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu menonton video kita, yang selalu support channel kita. Terima kasih banyak ya. Kalau teman-teman mau ikut gabung di live YouTube kita di setiap hari di jam 5 sore ya, di situ teman-teman bisa disepilkan untuk sansevieria dan harganya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya.